psikolog sama psikiater. Kadang saya sendiri bingung, ada psikolog, ada psikiater. Ya, gitu. ya, ya. Jadi ke psikolog ini tuh nggak harus yang berat banget, Onti, gitu. Sesimpel aku nggak punya temen cerita. Aku nggak punya uang. Bisikin Raja. Bincang asik bareng Raja. Case apa yang sering ditangani sama psikolog? Kebanyakan gitu. Kebanyakan ya. Kalau sekarang umum sebenarnya cukup banyak adalah kecemasan sih, Onti. Kecemasan, anak-anak sekarang mungkin anxiety lah ya. Itu bahasa gaul sekarang ya, anxiety. Anak jaksel. Bener, dikit-dikit aku anxiety. Ya. Kayak gitu. Padahal kan kita belum tahu seperti apa. Terus juga mungkin ada yang depresi. Itu depresi ini mungkin tingkatan lebihnya dari si anxiety gitu. Nah, yang aku khawatirkan adalah orang-orang ini self judgment, nanti. Self judgment ini adalah dia menilai diri dia tiba-tiba, oh saya depresi nih. Hanya bermodalkan dia searching mungkin di sosial media ciri-ciri depresi A B C D F G gitu ya. Kemudian dia langsung wah gue depresi nih gitu. Nah, itu sebenarnya sangat tidak disarankan ya, sahabat Rojak. Gitu. Karena kami pun gitu profesional atau psikolog ini sangat berhati-hati untuk menjudgment, melakukan labeling ke si pasien atau si klien tersebut, nanti, karena efeknya akan cukup panjang atau mungkin cukup berefek lah ke si orang tersebut. Misalnya nih contohnya, Onti datang ke aku terus cerita terus aku dengan mudahnya, oke, Onti ini lagi depresi. Wah, itu pasti kepikiran dong, Onti, gitu. Nah, itu makanya kita tidak semena-mena untuk melakukan labeling atau diagnosa gitu ya. Itu harus ada beberapa penilaian juga. Betul, beberapa penilaian, beberapa kali pertemuan gitu ya, Onti ya. Jadi memang supaya Onti ini nggak ke bawah nih gara-gara si labeling tersebut gitu. Akhirnya malah makin terpuruk gitu ya. Kayak gitu. Makanya fokus kita sebenarnya nggak begitu dengan labeling, tapi gimana caranya kita menyelesaikan permasalahan Onti. Ke situ sih. Gitu. Nah, yang paling banyak, yang paling umum itu adalah kecemasan, Onti, untuk sekarang. Kecemasan. Kecemasannya sebenarnya aku tidak menilai dari personal yang atau Gen Z milenial gitu-gitu ya, Onti ya, karena umum lah ya. Umum karena si kecemasan ini sangat mudah, entah itu mulai dari tekanan keluarga, kemudian kecemasan akan pekerjaannya gitu ya, atau mungkin karena pasangannya itu juga bisa, Onti, kayak gitu-gitu. Nah, kecemasan ini nanti larinya mungkin bisa juga jadi panic attack, Onti, gitu kan. Nah, ya. Oh, itu nyambung berarti? Bisa, gara-gara cemas banget, akhirnya terlalu panik nih, akhirnya sampai keringetan gitu, Onti, ngerasa sesak nafas, kayak gitu, itu juga bisa gitu ya. Nah, ada beberapa untuk menangani tersebut gitu. Ada yang istilahnya kayak mungkin P3K-nya si ketika Onti mengalami panik gitu, itu juga ada, Onti, kayak gitu. Sebenarnya ada nih, aku sempat baca terkait dengan stoikisme. Stoikisme ini adalah cara hidup mungkin ya. Cara hidup dia basicnya dari filsafat, Onti. Filsafat hidup ini untuk mengurangi rasa kecemasan tersebut. Jadi kita harus hidup secara stoikisme. Gitu. Pernah dengar nggak, Onti, tentang stoikisme? Ini saya baru pertama kali mendengar stoikisme. Jadi kalau aku boleh jelasin, stoikisme ini dia sebenarnya ada beberapa poin penting, Onti. Yang pertama nih ya, prinsip dari stoikisme itu kita harus bisa ngebedain mana yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol, Onti. Itu yang pertama. Jelas, mungkin contohnya terkait dengan ini, misalnya nih, menurut Onti, aku tanya dulu deh, yang bisa kita kontrol tuh apa aja sih, Onti? Pikiran kita mungkin. Oke, kalau yang tidak bisa kita kontrol, Onti? Sejauh ini sih yang tidak bisa kita kontrol, balik lagi pikiran bisa nggak ya? Nah, kalau menurut stoikisme ini, simpelnya adalah yang bisa kita kontrol mungkin dari internal kita.
Internal Oh, kita tuh apa-apa yang ada di dalam diri kita betul, sendiri. kayak simpelnya adalah perilaku kita itu bisa banget kita kontrol nanti. Gitu. Nah, kalau yang tidak bisa kita kontrol adalah eksternal kita. Oh. Misalnya kayak cuaca, itu nggak bisa kita kontrol. Respon orang, itu juga nggak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa si orang tersebut pengen sesuai dengan apa yang kita mau, itu sangat nggak bisa nanti. Oke, jadi internal dan eksternal. Simpelnya gitu, kita kerucutkan seperti itulah ya. Nah, jadi ketika Onti mendapatkan sesuatu hal, misalnya ada sesuatu yang membuat Onti tidak nyaman. Nah, yang bisa Onti lakukan adalah kan merespon itu dengan perilaku Onti. Onti akan melakukan hal yang negatif apa mencoba untuk positif nih dengan hal tersebut. Nah, itu kan Onti punya dua pilihan sebetulnya untuk mengeluarkan perilaku apa yang Onti akan tampilkan. Itu yang bisa Onti kontrol. Oke, jadi di situ ya ada yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Kemudian kalau kata stoikisme itu hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan ini dia dibagi lagi ada 4 nih nanti. Yang pertama itu adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini teh Onti bertindak menggunakan akal atau rasional gitu ya. Pikiran yang jernih, logik, betul. Jadi rasional banget nih. Contohnya ketika Onti ngelihat di luar tuh udah mendung nih Onti. Otomatis ketika mau keluar rumah, Onti harusnya secara logikanya, secara rasionalnya Onti bawa payung untuk jaga-jaga. Gitu. Nah, misalnya lagi ketika ada 2 jalan nih, ada kanan, ada kiri. Onti pakai motor mau ke tempat A yang sebenarnya dekat lurus, tapi di situ tuh banjirnya Onti udah lihat itu tuh banjir cukup tinggi. Nah, tapi kalau misalnya muter ini cukup jauh, tapi Onti nggak kena banjir. Secara rasional Onti akan memilih yang mana? Yang muter sih nggak apa-apa, yang penting gua nggak kena banjir gitu kan ya. Betul, secara rasional seperti itu. Itu contoh simpel ya. Nah, hal-hal ini di stoikisme kita harus tetap bijak nih memilih sesuatu Onti. Kayak gitu, diminta untuk bijak gitu ya. Yang kedua itu ada keberanian Onti. Keberanian di sini tuh mau gimana pun ada datangnya masalah nih Onti. Onti tetap harus menghadapi itu gitu. Kalau kata pepatah mungkin show must go on gitu ya. Mau gimana pun caranya, mau gimana pun keadaannya, Onti hadapin itu. Tapi Onti hadapinnya dengan tenang. Berani tapi tenang gitu, jangan sampai itu sulit loh. Betul, itu nggak mudah Onti sebenarnya. Cuman ketika kita kalau ada kalau anak sekarang masih akan kuhadapi dunia ini tapi bentar nangis dulu gitu. Tapi bentar aku makan dulu, enggak gitu kayak yang penting kamu akan menghadapi hal itu. Jangan sampai lari, jangan sampai menghindari, jangan sampai kabur gitu ya. Kalau mau hindar sebentar, balik lagi, comeback stronger gitu, itu sangat nggak apa-apa Onti gitu. Makanya dengan yang kata-kata, bentar ya aku nangis dulu, akan kuhadapi semuanya gitu. Sebenarnya itu real ya. Sebentar bukan dulu sekedar gitu meme atau apa ya, itu real ternyata. Silakan gitu ya, kalau Onti mau nangis dulu ya mangga gitu. Tapi tetap ingat ada satu hal yang memang harus Onti hadapi gitu. Itu dengan keberanian. Kemudian yang ketiganya ada keadilan. Nah, keadilan di sini mungkin memang adil itu tidak sama rata ya Onti ya sebenarnya. Bentar, adil tidak sama rata. Bagaimana disebut adil jika tidak sama rata? Adil tidak sama rata, misalnya simpelnya ada anak kecil nih sebenarnya nanti ada 2 orang anak kecil. Tingginya beda nih. Yang satu 120, yang satu 180. Kita ada tembok tingginya 2 meter. Ketika dikasih balok yang tingginya sama, misalnya kita kasih balok yang tadi kan 120 dan 180. Kita kasih balok tambahannya adalah 20 cm. Nah, yang 180 ini kan akhirnya pas dong. Tapi yang 120 ini masih jauh. Itu adil menurutku tidak. Seharusnya yang 120 ini ditambah baloknya adalah 80 cm. Yang akhirnya dia bisa jadi sama nih. Gitu nanti. Jadi memang adil itu tidak sebetulnya
terkadang tidak sama rata. Dan ada juga mungkin kalau kita bicara di real life deh, kayak Onti pasti punya teman dekat nih yang satu kerjaan. Nah, tiba-tiba teman dekat Onti ini bikin kesalahan. Terkadang karena dia teman dekat jadi, aduh, punishment jangan ya, kita hukum jangan ya, kita tegur jangan ya gitu ya. Jadi sifatnya subjektif ya. Betul. Nah, sementara ketika Onti yang ada teman Onti yang tidak begitu dekat, dia melakukan kesalahan, Onti akan langsung tegur gitu. Nah, itu sebenarnya kan nggak adil ya Onti ya. Tidak adil. Jadi memang adil itu ya udah, walaupun itu teman dekat, ya mau nggak mau ketika dia memang salah, mungkin kita harus tegur. Balik lagi itu profesional kerja mungkin. Betul, ke situ. Jadi itu keadilan dari si stoikisme. Yang terakhir ini adalah menurut Onti, emosi itu kayak gimana sih Onti? Emosi itu kan sebenarnya bukan cuma marah ya nggak sih Onti? Iya. Tapi ya apa? Fasilitas lengkap dan profesional, sehat bersama Raja, Rajak untuk semua. Rajak Hospital Purwakarta, dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati. Untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.